Kembali sampai Indonesia Malam, saudara. Saya nanti akan menuju ke Bung Denny dari SMRC. Saya sedikit saja ke Bung Denny. Bung Denny, jadi kesimpulannya masyarakat di Indonesia yang menjadi responden Anda mengatakan bahwa minoritas yang percaya bahwa PKI itu bangkit. Ya, benar sekali. Secara keseluruhan kita bisa sampaikan hanya ada 14% dari populasi yang menyatakan setuju bahwa sekarang ini ada kebangkitan PKI. Jadi, dan ini bukan pertanyaan penelitian yang baru bagi kami, karena kami setidaknya sudah melakukan penelitian ini sejak tahun 2016 yang lalu, sehingga kami punya data longitudinal yang cukup panjang untuk kita lihat apakah tren ini menaik atau menurun atau tetap. Dan ternyata dari sejak tahun 2016 sampai 2020 sekarang ini, angkanya tidak banyak berubah. Jadi sekitar 10-16% ya. Sekarang itu sekitar 14%. Sehingga menurut kami isu ini mungkin akan menggugah kita untuk bertanya sebenarnya apakah isu ini banyak disetujui atau tidak. Ternyata isu ini walaupun mungkin setiap bulan September itu selalu muncul, kenyataannya tingkat kesetujuan masyarakat terhadap isu ini Kecil. tidaklah besar dan tidak ada tren kenaikan ataupun penurunan. Begitu aja. Oke, saya ke Prof. Karim. Prof. Karim, kalau saya mendapatkan, saya coba untuk mengolah data yang kemudian ada di SMRC. Bagaimana kemudian ketika diketahui acceptance publiknya, penerimaan publiknya rendah, kepercayaan publik rendah, lalu kemudian menjelang 30 September dibuatlah sebuah orkestrasi tadi. Karena ada misalnya musola yang kemudian dicoret-coret dan sebagainya, digerakkan oleh kelompok-kelompok tertentu yang kemudian bisa meyakinkan bahwa memang PKI itu ada. Padahal sebenarnya tidak ada, padahal sebenarnya hanya hantu. Katakanlah seperti itu, tapi untuk meyakinkan maka dibuatlah orkestrasi-orkestrasi tadi. Ada misalnya penusukan Syekh Ali Jaber, ada kemudian Masjid di Dago, musola di Pasar Kemis Tangerang yang kemudian dicoret-coret. Bolehkah saya mengatakan itu? Itu kemudian dibuat untuk meyakinkan bahwa PKI itu ada. Mungkinkah itu terjadi? Isu PKI itu bukan hantu ya, karena dua alasan. Kalau saya berpijak pada hasil penelitian. Bukan hantu? Arti ini. Ya. Artinya pertama, nyata? Karena meskipun yang mempercayai isu itu hanya 14%, tapi jangan lupa di antara mereka yang setuju bahwa isu itu ada dan tahu, mereka menganggap 70% lebih menganggap sebagai ancaman nyata. Yeah. Ini sesuatu yang serius ya, karena kalau dibiarkan ini akan mengkristal menjadi sebuah sikap politik yang keras dan bisa jadi menjadi tindakan yang ekstrim dalam pengertian kekhawatiran, kecemasan, ketakutan yang luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi di awal saya katakan ketika orang mendengar isu kebangkitan PKI, apakah yang dia maksudkan itu kelembagaan sebagai partai politik yang jelas sudah dilarang? Apakah sebagai ajaran tadi disebut oleh Pak Kiai Hidayat sudah ditetapkan sebagai dilarang untuk disebarkan menurut tap MPR, tetapi faktanya sebagai cara-cara yang diidentikan dengan kekerasan, dengan pembunuhan, adu domba, itu menjadi sesuatu yang omnipresent, sesuatu yang hadir di mana-mana. Nah, apa hubungan cara-cara yang diidentikan dengan cara-cara PKI sebagai sesuatu yang omnipresent, tetapi nampaknya hasil survei menunjukkan angka rendah. Menurut saya tafsirnya ada dua. Artinya mengapa ada dua itu? Yang pertama bahwa cara-cara yang keras anti agama gitu ya, melakukan serangan terhadap ulama, mencoret-coret masjid, itu artinya bisa dianggap bisa dilakukan oleh siapa saja. Artinya apa? Artinya semakin ke sini orang tidak lagi menghubungkan langsung tindakan itu sebagai sikap yang dilakukan oleh PKI. Boleh saya katakan kemudian gembar-gembor soal PKI itu adalah gembar-gembor soal politik yang gagal? Karena tidak memunculkan sebuah kepercayaan publik yang tinggi. Tidak mengatakan gembar-gembor sebagai politik yang gagal begitu. Sebab kalau dibaca substratnya misalnya, substrat kemunculan isu ini dan gerakan ini itu beda gitu, tidak selalu ditopang oleh isu politik semata. Kalau kita melihat misalnya tidak mungkin misalnya apapun motifnya ya, sayangnya kan kita selalu mendapatkan kalau penjelasan polisi tentang perilaku ini selalu buntu, depresi lah, gila lah, sehingga kita tidak mendapatkan kejelasan apa sebenarnya motif di balik gerakan itu. Tetapi dengan berulangnya peristiwa ini, maka sulit untuk tidak mengatakan ini ada tokoh, ada kesengajaan.
apakah kesengajaan itu kesengajaan yang mendorong perilaku intrinsik seseorang yang melakukannya, Ya. atau ada aktor di balik pelaku ini yang Ini senantiasa rangkaian-rangkaian tidak kejadian Anda terungkap. mengatakan tadi Syekh Ali Jaber, kemudian Masjid Dago, Musola di Tangerang. Anda mengatakan itu ya? Iya, artinya apa? PKI atau bukan yang melakukannya, tapi ada orang yang bertujuan menghasut, mengadu domba gitu ya, yang jelas melakukan keburukan. Ini tidak boleh dibiarkan, karena menurut saya dosa terbesar adalah pembiaran. Lebih dosa dibanding kebencian, lebih dosa dibanding kemarahan. Mengapa? Karena kemarahan, kebencian itu bisa menghasilkan sesuatu yang indah, puisi, dagu, dan sebagainya, tapi tidak ada yang bisa diharapkan dari pembiaran. Apalagi misalnya kesalahan yang dibungkus dengan kebenaran. Oke. Kita tahu orang yang gila, depresi itu kan tidak bisa dikenai hukum. Tapi masa orang depresi bisa memilih objek apa yang akan dilakukannya. Memilih ulama, memilih masjid, bukan tempat-tempat sembarang yang tidak mengandung sensitivitas Iya. emosional. Iya, Gitu ya, menurut saya. Pak Hidayat, sulit untuk tidak mengatakan bahwa kejadian-kejadian ini memang ada sesuatu di baliknya, dan ini bukan pertama kali terjadi. Kita juga pernah tahu ada pembakaran kendaraan misalnya di Jawa Tengah yang sampai sekarang juga belum terungkap siapa yang melakukan. Betul. Ya, dan salah satu yang kemudian membuat orang layak untuk mempertanyakan tentang masalah PKI ini adalah kenapa sih banyak pihak yang kemudian alergi banget gitu ya dengan kewaspadaan terhadap munculnya PKI gitu. Kalau memang dianggap tidak masalah dan sudah selesai, ya kenapa mereka takut? Kenapa mereka begitu khawatir, dan bahkan ketakutan mereka sampai kemudian membuat satu pengaburan ya. Ada yang seolah mengatakan bahwa ideologi PKI adalah Pancasila. Bagaimana bisa dikatakan begitu? Pak MPR jelas mengatakan bahwa ideologi mereka bertentangan dengan Pancasila. Bahkan ada satu kelompok besar yang mengajarkan tentang sejarah gitu ya. Menyatakan tentang G30S itu nggak jelas apakah mereka bahkan menjadi korban. Kenapa harus dikaburkan sejarahnya gitu? Kalau faktanya adalah mereka adalah ya pelaku gitu. Jadi kalau memang menurut saya justru pengaburan semacam ini, termasuk tuntutan untuk menghilangkan pelajaran sejarah, tuntutan menghilangkan ajaran agama, malah semakin mengindikasikan bahwa PKI itu memang terlarang, tapi mereka masih ada terus. Permasalahannya kan bukan ketakutan dari adanya PKI baru ini, bukan, tetapi kemudian sedikit-sedikit PKI itu yang kemudian mengganggu. Tidakkah itu mengganggu, Pak Hidayat? Ya, pertama siapa yang juga dikit-dikit PKI itu PKI itu PKI, yang biasa gitu malah wartawan biasa nanya ini PKI atau bukan itu PKI. Biasanya wartawan malah yang mancing-mancing gitu, Mas. Jadi saya menegaskan bahwa tadi katakanlah 14% yang setuju tentang adanya isu ini, itu bukan jumlah yang kecil, jumlah yang besar. Bahkan bila kemudian ada separatisme di Papua yang melakukan hanya sedikit saja, apa itu dianggap sebagai tidak ada masalah? Ya, saya nggak tahu wartawan mana, yang jelas bukan wartawan dari Kompas TV atau grup Kompas, saya yakin itu. Pak Mahfud MD ketika menyampaikan agar dalam konteks macam ini kita harus mewaspadai ronrongan terhadap Pancasila, beliau sebutkan bahwa yang namanya separatisme itu ada radikalisme yang paling berbahaya. Dan separatisme di Papua kalau dihitung persentasenya berapa persen sih? Iya. Tapi kita semuanya pasti menolak kan. Nah ini 14% orang yang menyatakan bahwa isu PKI ini ada isu yang memang ada serius, dan bahkan 79% menyatakan bahwa ini berbahaya. Jadi menurut saya dalam konteks kewaspadaan, dalam konteks kita kalau betul-betul cinta dengan Pancasila dan ingin melaksanakan Pancasila dan kemudian tidak ingin kemudian terulang kembali sejarah yang sangat kelam itu, ya kenapa tidak kemudian dilakukan kewaspadaan yang lebih baik lagi? Oke. Terakhir kepada Bung Denny. Bung Denny, saya percaya bahwa ideologi tidak akan pernah mati. Permasalahannya laku atau tidak. Komunis masih laku nggak sih di Indonesia? Ya, dalam kontestasi politik menjelang Pilpres 2019 juga sebenarnya isu tentang komunisme itu berkembang, dan kami mengukur bagaimana trennya dan kami hubungkan dengan elektabilitas, ternyata tidaklah sangat berpengaruh terhadap pilihan. Dan yang menarik sebenarnya isu ini juga tidak menyebar secara random, tetapi dia punya pola di mana orang yang lebih banyak terpapar dengan isu itu adalah mereka yang berpendidikannya lebih tinggi. Itu wajar karena mereka mengakses berbagai media untuk mendapatkan informasi. Tetapi di antara yang aware, yang lebih percaya dengan isu ini benar-benar ada, itu ternyata malah yang berpendidikan lebih rendah. Pendidikan yang tinggi malah mereka tahu saja, tapi yang percaya itu sangat minimal.
Baik, terima kasih Bung Denny dari SMRC, Pak Hidayat Nur Wahid dari Wakil Ketua MPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, dan Prof. Karim Suryadi dari Universitas Negeri Bandung. Terima kasih atas informasinya terkait dengan topik yang hangat hari ini.